ya di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri yang menyaksikan video ini. Bersama saya Iqbal, dan ditemani dengan Kang Kus ya. Kang Kus ini berasal dari kota Tasikmalaya ya. Jadi asli orang Sunda, saya juga Sunda, tapi yang hobi kuliner ya. Baiklah sahabat semuanya, di sini kita akan membuat menu yang simpel dan sederhana, yaitu telur gulung ya. Telur gulung, bahasa Inggrisnya adalah rolled egg ya. Itu agak susah ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi rolled egg gitu ya. Jadi telur gulung. Baiklah, di sini tentunya ini menjadi peluang usaha yang cukup luas ya. Iya. Gimana kan telur gulung ini? Kalau ini lumayan menjanjikan untuk dari segi keuntungannya, soalnya kita dari telur segini aja ini bisa 2 kali lipat untungnya. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat gitu kan. Jadi kalau buat peluang usaha juga benar-benar sangat menjanjikan banget gitu. Oke. Jadi memang telur ini sangat simpel dan modalnya juga sedikit ya, tetapi untungnya bisa sampai 100% ya. Bisa 100% ya. Jadi kemudian kita akan pengenalan dari bahan-bahannya. Nah, jadi Kak Kus silakan menjelaskan bahannya apa saja. Bahannya yang pasti kita membuat telur gulung pasti ada telur ya. Kita pakainya 4 telur, 4 butir telur. Telur ayam ya. Telur ayam ya. Kalau telur ini cuma bumbu kalkun. kegedean kalau kalkun. Terus ada penyedap rasa, ini boleh pakai merek apa aja, yang penting rasanya rasa ayam. Jadi boleh masak kuat, Boleh masak, boleh awet juga. yang lainnya lah ya. Terus ada air, ini airnya ada 2 jenis takarannya. Ini 100 gram, ini buat sajian keluarga. Dan untuk yang ini 150 gram buat peluang usaha, buat jualan. Jadi beda itu supaya ini ya, untungnya bisa lebih lumayan tinggi gitu kan. karena airnya banyak ya. Tadi 2 gram ya, penyedap rasanya 2 gram. Terus sama ini minyak 1 liter. Minyaknya bebas ya. Minyaknya bebas. Nah, kemudian itu bahan-bahannya sangat simpel ya ternyata ya. Simpel banget itu. Nah, gimana terus untuk alatnya ini simpel juga nggak nih? Untuk alatnya simpel juga. Ibu-ibu di rumah juga pasti, sama veterannya juga pasti di rumah ada lah, semuanya punya gitu kan. Yang pertama mungkin ada wajan, ada saringan nanti buat ngisiin telur yang habis digorengnya. Terus ada buat kocokan telurnya. Terus ini nanti sendok sayur yang buat pas penggorengannya itu takarannya. Ya, kan. jadi juga sendok kecil bisa ya. pakai sendok kecil juga bisa. Nanti kalau buat jualan juga ini bisa jadi 1 porsi segini gitu kan. Pakai mixer bisa nggak ini? Atau pemotong ya? Pakai mixer bisa, cuma jangan terlalu lama banget. Soalnya kalau terlalu lama banget nantinya si telurnya malah jadi berbusa, mengembang banget gitu kan. Terus apa lagi? Terus sama ini buat nanti ya pom bebas memotong ya. Ya. Sama ini nanti buat tusukan telur gulungnya, buat gulung telurnya. Bahannya gimana? Bahannya ini dari bambu aja. Kalau pakai lidi kan terkadang ada yang simpel nih, di rumah ada lidi, pakai lidi aja. Tapi kalau pakai lidi, tapi jangan lidi buat nyampu ya. iya, dan lidi buat nyampu juga. Itu kan Kotor. nanti kotor. Kalau pakai lidi itu nggak bisa, soalnya lidi itu permukaannya kan licin. Kalau terkena minyak nanti si telurnya itu nggak bakalan tergulung gitu kan. Pakai bambu, lebih bagusan pakai bambu. Yang sendiri atau beli ya? Iya. Berapa nih? Ini di pasaran itu 4.000 dapat banyak kan, dapat 1 ikan. Ini ya. Jadi itu udah ya, berarti dari alat dan bahan udah ya gitu. Jadi semuanya punya ya. Semuanya punya, dan ini bisa menjadi peluang usaha dan bisa dipraktekkan untuk sajian keluarga tercinta di rumah ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke proses pembuatan ya. Proses pembuatannya langsung saja kampus yang ahli telur gulung ini akan membuat untuk
sahabat semuanya bagaimana ilmunya. Oke, sahabat Brainpreneur, kemudian kita akan ke proses pembuatannya. Kita akan membuat telur gulungnya dan untuk step-stepnya, dan tentunya kampus juga akan memberikan tips-tips supaya Anda juga tidak salah melangkah dalam pembuatan telur gulung ini. Oke, bagaimana kampus ininya step-stepnya dari awal? Dari awal kita biasa siapin tempatnya dulu, terus pilih telur yang bagus ya, dari permukaannya juga kelihatan mana yang bagus mana yang enggak juga. Seperti ini nih, ini bagus nih, nggak ada retak sama sekali. Terus ada tipnya juga kalau misalkan mau mecahin telur nanti buat telur gulung, jangan langsung ke mangkok yang besar ini. Jangan semuanya langsung masukin ke sini. Kita pakai mangkok yang kecil dulu biar ketahuan, biar kita bisa cek satu per satu kualitas dari telurnya itu juga gitu kan. Ceknya gimana? Dicium. Contohnya seperti ini. Ya. Bisa juga pakai itu ya, sendok. Cara ngeceknya pertama bisa dari fisiknya dulu, dari bentuk dari fisiknya dulu kan warnanya bagus, kuningnya juga nggak kuning pucat, terus di aromanya juga nggak bau busuk. Coba dicium aja dekat. Kita cium aja berarti ya. Berarti kalau nggak bau busuk itu bagus gitu ya, dan sudah terlihat ini sudah bagus gitu ya, dan lolos uji. Oke. Langsung saja kita proses satu-satu ya. Satu-satu. Sampai semuanya ya, sampai keempat-empatnya dibuat. Untuk minyaknya gimana nih? Nunggu selesai atau langsung ke situ ini? Langsung ya. Jadi sambil memanasin minyak, ini juga sambil dikocok. Jadi hemat waktu ya. Iya. Oke, jadi ini minyaknya kita tuangkan. Kita tuangkan minyaknya. Semuanya ini ya. Iya, 1 liter. Semuanya sekitar 1 liter. Jadi minyaknya harus banyak ya. Harus banyak. Kenapa harus banyak? Soalnya nantinya kan kalau misalkan minyaknya nggak banyak, malah jadinya telur dadar. Oh, jadi telur dadar ya. Telur dadar. Kalau minyaknya sedikit jadinya telur dadar. Telur dadar. Terus si telurnya juga nggak bakalan, sama airnya juga nggak bakalan mengikat ke ininya, ke tusukannya. Kita nyalain ya. Kita nyalain pakai api. Ini yang paling besar ini ya. Besarnya segini. Ya, jadi paling besar ya. Tapi nggak gosong kan ya kalau api besar. Ya, jadi seperti ini apinya. Insya Allah bisa ya. Oke, kita akan ke telurnya, pembuatannya. Oke, setelah dipecahin semuanya telurnya, kita masukin penyedap rasanya. Yang tadi udah dijelasin sekitar 2 gram. Saya masukin aja. Jadi nggak perlu pakai garam lagi ya, untuk pakai garam nasi ini sudah asin. Tambahin airnya dulu yang tadi 100 gram. Berarti ini udah telur 4 masak, kemudian penyedap rasa, kemudian air. Oke, ini air yang 100 ml ya, 100 gram. Jadi nggak berat ya, pengocokkan dari telurnya itu tidak
seberat ini ya, ngadon. Ini sampai gimana ini telurnya? Sampai kecampur rata sih. Udah sampai berbusa banget juga nggak apa-apa. Jadi kriteria yang bagus telur gulung itu kan perbandingan air sama telur tadi segitu ya. Ya. Nah ini ciri-ciri berhasil nanti ini ya dipraktekkan ya. Ya. Atau dari sini mungkin ada ciri-cirinya atau seperti apa? Ya dari ini juga tuh. Kalau misalkan kebanyakan air nantinya kan si kadar telurnya juga nggak terlalu ini banget tuh. Encer banget. Jadi iya ya, jadi air langsung langsung terjun. Oh, ini gitu ada, kan, ini kan ada ada tetesan gini. ya ada pengikatnya. Pengikat. Berapa menit nih ngocoknya? Kurang lebih ya Bebas nih. bebas lah. Sampai Ya, 5 menit. sampai kecampur. Iya. Gitu. 1 menit kurang lebih ya. Ini udah Udah jadi. udah selesai. Oke. Ini minyaknya udah ini belum ya? Cara ngeceknya Pak tangan di sini dulu. Iya. Tangannya ke sini. Kalau enggak ya pakai, Tapi jangan dicelupin ya tangannya nanti goreng. kalau enggak pakai telur. Coba ya, ini langsung coba berarti. Panas. Belum. Ini berarti tandanya minyaknya belum panas ya, Panas banget. karena masih respon ke atas Katanya lambat. Semua kita sudah memanaskan minyak dan sudah kita coba. Jadi minyak itu harus panas di awal ya, panas di awal, kemudian nanti di apinya di seperti ini ya, sedang ya. Jadi jangan terlalu panas ketika mau digunakan, tapi di awal harus panas ya supaya nantinya bisa menggulung dari telurnya. Oke, kita akan bikin telur gulungnya. Nah seperti itu, jadi ke wajan ya, ditekan agak nekan ya. Ya seperti itu udah jadi ya telur gulungnya. Telur gulungnya disebar jangan setumpuk satunya kayak gitu. Ini gulungnya itu harus cepat. Bagus ya apinya ini. Jadi seperti ini ya. Oke. Minyaknya terlalu panas, apinya kita matiin ya. Meskipun mati, ini bisa
Ya, kita coba ya. Nah ini. Tipnya caranya. Nah ini sekalian tips cara menggulungnya. Ini semua jari tuh pakai diputar semua. Tuh jarinya seperti itu ya. Jari-jarinya lihat. Ini tips ya, kalau enggak biasanya gagal nih karena nggak ngikutin tips. Tipsnya diputar ke kanan ya. Ke kanan diputar jadi seperti itu. Biar semua kena. Oke. Nah ini sudah jadi ya. Sudah selesai ya. Oke, sahabat semuanya, ini sudah jadi ya seperti ini hasil akhirnya. Jadi gimana tadi, ini yang pakai tusuk sate ya. Tusuk sate kelihatan kecil dibandingkan yang pakai yang bambu ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk strip bisnis pakai yang besar, tusukan bambu ya. Kalau ini kan tusuk sate atau bukan, jadi ini kecil. Oke. Telur gulung mangkus. Telurnya digulung, rasanya maknyus.